Bu. Ibu keren banget ya. Nanti pas aku naik gaji bulan pertama aku sisihin semuanya. Buat ibu. Oke, ibu tunggu ya. Mau kemana kamu? Sarapan belum loh? Berhenti. Aduh, udah lagi. Ibu. Ibu nakal banget. Bikin panik aja. Kalau enggak gitu, dasar pemalas. Mana bisa lo minum kopi racikan tangan gue? Ini cappuccino-nya. Pakai krim ya? Manis banget sih. Ini anak kopinya selalu ditambahin gula atau krim. Ya, aku kan takut pahit. Kopi itu memang bukan yang manis. Ini cappuccino-nya. Sama kuenya. Ya. Ini kembaliannya. Dasar ya, terlalu lugu sih. Dia itu pelanggan tetap. Orangnya emang baik. Bukannya dia yang bego. Tapi lo, Ren Liang, yang bikin dia salah tingkah. Bu, aku santai-santai aja kok dibilang gitu. Lo tahu Kiming? Itu perusahaan gede. Perusahaan terbuka. Di antara ribuan pencari kerja. Anak lo ini yang paling top. Keterlaluan banget sih gayanya. Hari pertama masuk kerja. Hati-hati ya. Harus rendah hati. Santai aja. Semua orang suka sama aku. Bunga pun mekar karenaku. Lu lagi ngapain ketawa-ketawa? Senyum-senyum sendiri, kayak orang hilang akal. Gak apa-apa. Gue cuma lihat beruang kecil bego lagi manjat pohon. Omong apaan sih kamu? Buruan, ya? Kita udah telat. Halo, Mbak, dari departemen mana ya? Saya di departemen kerjaan. Kartu karyawannya mana? Saya Shenli. Ini hari pertama saya kerja. Kartu karyawan saya belum jadi. Tunggu sebentar. Saya telepon dulu. Halo, ini departemen perencanaan? Saya satpam di lobi. Ada pegawai baru namanya Shenli di sana? Oh, baik, saya mengerti. Saya sudah tanya, katanya nggak ada orang itu. Masa saya nggak ada? Nggak mungkin. Hah? Gampang itu. Telepon aja bagian HRD, biar jelas. Halo, HRD? Hari ini ada pegawai baru namanya Shenli, ya. Kamu juga kerja di Kiming? Iya. Saya kerja di departemen penjualan. Shenli boleh naik. Terima kasih. Makasih. Sama-sama. Aku Shenli. Aku Cencong. Manajer Departemen Perencanaan baru akan segera datang. Departemen Perencanaan dan General Manager Li Che juga akan hadir. Gila, kita bisa numpang senang sama manajer Lin Yichen nih. Ayo kita makan enak di Diwan. Kamu pesan ruangan VIP besar, ya. Lin Lichen. Siapa sih Lin Lichen itu? Katanya sih, dia dokter lulusan luar negeri. Teman sekelasnya Li Che juga. Cuma itu yang gue tahu. Yesin. Bisa bantu gue analisa nggak? Kinerja perusahaan kita kan lagi morat-marit gini. Ngapain coba ngontrak lulusan luar negeri dengan gaji tinggi? Ya jelas dong. Mereka pikir pengeluaran departemen perencanaan kita terlalu besar. Makanya mereka nyari orang buat ngawasin kita. Wah, ada benernya juga. Yesin. Bulan kemarin departemen kita habis berapa sih? Biaya iklan lebih dari 2 juta. Biaya promosi penjualan lebih dari 600.000. Ditambah dana operasional departemen lebih dari 300.000. Bisa nggak ya bulan ini kita tahan di sekitar 2 juta aja? Harusnya sih bisa. Tapi aku khawatir departemen penjualan bakal protes.
Ini wakil manajer Min Haitao ya? Aku Shenli, karyawan baru. Halo, aku Min Haitao. Halo, Ini Yesin, asistenku. halo, Yesin. Halo, halo. Aku sudah baca resumomu. Kamu lulus dari universitas ternama. Terbaik dari ratusan pelamar. Bagus, dengar ya. Departemen perencanaan butuh orang berbakat sepertimu. Kerja yang rajin, ya. Yesin, Ya, Shenli itu sekarang anak buahmu. kamu urus kartu karyawannya ke bagian HRD. Oh, baik. Aku pergi sekarang. Ada apa ini? Fresh graduate. Setiap tahun HRD selalu kirim beberapa orang ke kita. Perusahaan induk ini tiap hari kerjanya cuma motong gaji dan PHK. HRD bahkan gak tanya pendapat kita. Langsung aja kirim lulusan baru. Memangnya dia bisa apa? Kalian para wanita itu memang begitu. Gampang panik sendiri. Anak gadis yang baru lulus. Memangnya bisa apa dia sama kamu? Kalau memang kamu rasa dia bermasalah, cari aja alasan buat pecat dia beberapa hari lagi. Gitu aja. Oh, hiduplah masa pecuan. Mau pecat orang gampang. Bahkan gak perlu bayar pesangon. Ini omongan kamu sendiri, ya? Aku nggak nyuruh dia pergi. Oke, beberapa hari lagi aku cari alasan. Buat usir dia dari sini. Oh, kamu manggil dia anak gadis, ya? Jangan sampai nanti keenakan. Kalau sudah begitu, ujung-ujungnya kamu yang nggak tega nyuruh dia pergi. Ayo traktir kita. Iya, selamat ya. Perusahaan lagi restrukturisasi. Lo malah bisa naik jabatan. Ayo kita ke restoran seafood Mingsu. Nah itu ya, pasti dong. Beres. Saudara-saudara semua, udah gua atur, tenang aja. Pilih yang paling mahal. Dan paling top, santai aja. Wah, rame banget ya. Manajer Huang, Gimana? Ada bagian buat gue nggak? pasti adalah. Wilayah Tiongkokmu itu, bagian paling penting dari departemen penjualan kita. Kamu harus awasi dia baik-baik. Baik, Pak. Akan saya usahakan semaksimal mungkin. Usaha maksimal itu nggak cukup. Kamu harus kerja mati-matian. Perusahaan lagi restrukturisasi personalia. Saya rekomendasikan kamu ke Presiden Lee di bawah tekanan besar. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Terima kasih, Presiden Fang. Ngomong-ngomong, kunjungan ke toko 2 bulan ke depan serahkan ke saya aja, deh. Penjualan di lagi bagus. Sekarang kamu udah naik jabatan. Urusan kayak gitu serahkan ke anak buah aja. Pak Fang, saya akan jujur sama Bapak. Keluarga saya lagi kekurangan uang. Komisi itu penting banget buat saya. Saya duduk di mana? Duduk saja di kursi yang kosong. Itu sudah ada yang punya. Hei, siapa? Anak baru itu. Kenapa dia duduk di posisi asisten manajer? Mana aku tahu. Katanya departemen perencanaan mau ada perubahan. Maksudnya gimana? Kamu dengar desas-desus apa? Perusahaan kita mau ada PHK ya? Siapa yang pegang kendali sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Kami mau pasang komputer baru. Komputer. Siapa yang pasang komputer? Manajer baru kami. Oh, silakan ikut saya. Apa yang terjadi? Wakil manajer Mint ID. Promosinya sudah pasti gagal. Tiba-tiba ada orang yang diturunkan dari atas. Hei, kamu asisten manajer baru ya? Apa? Asisten manajer? Pelan-pelan. Perusahaan ini pelit banget ya. Harusnya pakai speaker aktif. Sudah cukup. Di Kiming, cuma bos yang bisa pakai speaker. Karyawan biasa cuma dapat headset. Shenlin datang. Shenlin, cepat pindahkan dus ini keluar. Oke.
Kamu kesini untuk menyampaikan kabar baik, ya? Jadi kamu sudah tahu sebelumnya. Makanya kamu kasih aku dasi. Gimana cara membalas budimu, nih? Jadi, ini semua perbuatanmu. Tidak sepenuhnya perbuatanku. Kerja kerasmu di departemen penjualan sudah jelas terlihat. Kamu memang layak dapat promosi. Aku cuma bilang hal baik tentangmu ke Presiden Lee. Fang Chenman juga sudah bilang ke aku. Kalau dia yang merekomendasikan ke Presiden Lee. Sudah kuduga, itu pasti dia. Orang macam dia bisa lakukan apa saja. Aku bisa lama. Aku buru-buru ke toko. Nih, malam ini kamu gak perlu ke rumah sakit, ya? Aku mau nemenin kakakku. Dadah. Ini kenapa sih? Kerjamu ceroboh banget. Benar-benar ceroboh. Masih bengong aja? Cepat ambil. Beberapa hari lalu, ada mahasiswa baru magang di Kiming. Buang sampah kayak gini. Kamu tahu akibatnya apa? Dia langsung dipecat direktur utama. Kamu seharusnya lebih berhati-hati. Oh, ternyata kamu. Mau buang sampah, ya? Ada apa, sih? Nggak ada apa-apa. Siapa yang berani ganggu kamu? Nggak ada. Itu apa? Kok kayak harta karun banget sih? Rantai di casing HP-nya putus. Boleh aku lihat? Sayang banget, udah rusak. Ini hadiah ulang tahun dari ibuku. Oh, berarti kamu lahir di tahun beruang dong? Kamu sendiri yang beruang. Jadi beruang itu kan enak. Setiap hari induk beruang bawain kamu madu dan kue. Sini, biar aku yang benerin. Kamu naik aja duluan. Makasih ya. Sama-sama. Tunggu. Makasih banyak. Terima kasih. Dadah. Silakan masuk. Wah, kantornya keren banget. Ah, biasa aja kok. Dibandingin sama kantor Pak Direktur di atas. Kantor saya ini udah kayak gudang. Ada apa? Ada masalah apa dengan Man Erlin? Aku lagi nggak bisa ngomong panjang lebar sekarang. Nanti aku telepon balik ya. Man Erlin, silakan diminum kopinya. Terima kasih. Sama-sama. Aku ingat kamu suka kopi yang agak wini gini. Ini enak. Kopinya enak. Kamu memang ahlinya soal ngopi. Ini kopi Blue Mountain dari klien. Ambil aja. Makasih, nggak enak kalau terus-terusan nerima doang. Ini cuma hadiah kecil, nggak seberapa.
Kamu ini memang orangnya pintar. Sama-sama. Ini buat istrimu. Aku udah cerai. Oh, aku nggak tahu soal itu. Udah lebih dari 2 tahun lalu. Sekarang aku, sama sepertimu, aku pria lajang yang bahagia. Sudah selesai. Sudah bersih. Terima kasih kerja kerasnya. Shenlin, Jangan cuma berdiri di situ. cepetan ngepel sana. Yesin, kamu jahat banget sih. Masak nona cantik gitu disuruh jadi babu. Kayaknya dia kelebihan energi tapi nggak tahu harus ngapain. Aku udah tanya dia. Katanya dia bukan asisten manajer. Oh gitu. Kamu mau kemana? Aku pergi ke restoran buat nyambut manajer baru. Cepetan. Iya, iya. Li Chen. Kenapa kamu akhirnya memutuskan balik ke Cina? Lingkungan domestik di sini lagi bagus banget sekarang. Sebenarnya, aku udah pengen balik dari setahun lalu. Hebat banget kamu bisa gabung ke Kiming. Kita bisa bertarung bareng lagi kayak dulu. Hahaha. Maaf, ini aku angkat dulu. Halo. Oke. Aku tunggu di kantor ya. Li Chen. Maaf banget nih. Sebenarnya aku udah ngatur semuanya. Buat nemenin kamu dan semua staf Departemen Perencanaan. Makan bareng. Tapi si pembawa hoki perusahaan dateng. Dia lagi ada urusan. Dewi keberuntungan itu, keponakan ketua dewan direksi. Namanya Yang Qinglin. Dia direktur keuangan perusahaan. Dia nelpon Min Haitao dan bilang ada urusan mendesak. Dan gak bisa datang ke acara makan malam. Oh, oke. Pak Li, Ada dokumen di Departemen Perencanaan. dan butuh tanda tangan Bapak. Oke. Nanti tolong sebarkan ke saya. Siap. Kenalin nih. Ini manajer baru Departemen Perencanaan, Lin Lichun. Lichun. Dia ini orang bertalenta di departemenmu. Asisten wakil manajer, Yesing. Halo, Halo, aku nggak bisa nemenin lagi. Santai aja. Aku duluan ya. Kenapa kamu ada di sini? kamu tahu sendiri jawabannya. Ada apa sih dengan Lin Lichun ini? Aku juga nggak tahu. Kamu tahu apa itu anak titipan? Ini keputusan Dewan Direksi. Manajer baru itu pasti lulusan luar negeri. Doktor, dan punya pengalaman kerja di perusahaan asing. Yang sesuai dengan citra perusahaan terbuka ini. Lalu bagaimana dengan Min Haitao? Dia akan tetap jadi wakilnya. Li Che, apa kamu bercanda? Apa maksudmu bicara begitu? Dari segi senioritas dan kinerja, seharusnya aku yang dipromosikan jadi wakil manajer. Apa maksudmu? Kamu ingin aku memecat Min Haitao? Aku bukan bilang begitu maksudnya. Aku cuma ingin mengingatkanmu saja. Jangan lupakan janjimu padaku. Itu dia. Halo. Halo, Anda dari Departemen Perencanaan ya? Ya. Saya manajer baru di Departemen Perencanaan. Saya Lin Lichun. Halo, saya Shenli. Halo, kamu harus paham. Sekarang, aku adalah direktur utama. Kamu tidak puas dengan Departemen Perencanaan?
Ini bukan urusanku. Aku mau posisiku sendiri. Tenang aja, selama aku masih di Kiming sehari. Aku pasti akan jagain kamu. Urus dulu diri kamu sendiri, baru giliran aku. Iya kan? Loh, yang lain pada kemana? Tadi masih di sini. Sekarang udah pada ngilang. Enak banget kopinya. Ini mocha. Kamu yang bikin. Iya. Kalau ini digiling manual, pasti lebih enak lagi. Kopi tubruk ya. Kamu sering minum kopi tubruk? Ibuku yang giling. Dia punya toko kue. Kalau ada kesempatan, boleh aku nyobain kopi tubruk buatan ibumu? Boleh. Ye Kian. Keponakan sang chairman. Dia datang 3 menit lagi. Bisa turun dulu nggak? Aku nggak mau. Kamu harus kasih aku penjelasan. Kalau gitu, kita boleh nanti malam. Aku nggak bisa nanti malam. Maksudmu apa? Kamu harus bikin ada masalah lagi. Sampai semuanya hancur lebur, gitu? Buat aku, Ini bukan masalah kecil. kamu harusnya tahu sebesar apa perjuanganku sampai hari ini. Kamu harusnya tahu itu. Aku butuh promosi, kenaikan gaji, Aku butuh uang. Pokoknya uang yang banyak. kamu ngerti nggak, sih? Aku sangat mengerti kesulitanmu. Dengar ya. Aku, Li Che, itu selalu tepati janji. Yesin. Kamu masih harus sabar menunggu sebentar lagi. Percaya deh sama aku. Aku bersedia percaya padamu. Tapi ingat ya, aku nggak bakal berhenti. Sebelum aku dapetin yang aku mau. Halo, saya. Dari restoran di Yuan di seberang jalan. Oh iya? Siap. Saya ke sana sekarang. Momo, Shenlin. Kamu nggak tahu soal acara kumpul siang di Departemen Perencanaan? Nggak. Aku nggak tahu. Kalau gitu, yuk bareng. Lo udah sampai? Sebentar lagi. Wah, Bu Direktur yang kenapa tiba-tiba datang ke sini? Siapa sih cewek cantik yang tadi itu? Dia dari Departemen Perencanaan. Katanya sih anak buah Pak Li isinya cewek cantik semua. Beneran aja nih? Kamu godain aku lagi ya? Rekrutmen itu urusannya Departemen HRD. Aku cuma terima beres. Dewan direksi udah rapat berkali-kali. Soal penyesuaian struktur gaji, sama optimalisasi struktur organisasi. Masih belum ada kemajuan berarti. Ini tanggung jawab kamu. Kerjaan berat memang untuk orang hebat. Cocokkan bakat dengan jabatan yang pas. Ketua Dewan udah berulang kali menekankan soal ini. Saya paham, dan akan saya selesaikan secepatnya. Saya akan langsung lakukan survei dan analisa gaji. Juga untuk posisi dan staf yang kelebihan. Akan segera saya bersihkan total. Hari ini saya datang. Saya ingin kamu selidiki seseorang, dan harus cepat. Wakil Manajer Departemen Perencanaan, Lin Haitao. Manajer Lin, penjualan PHK lagi? Apakah di Departemen Perencanaan kita juga akan ada perubahan besar? 6 bulan lalu, saya diperintahkan untuk menyerahkan satu analisis struktur personalia dan desain ulang posisi kerja. Pak Li sepertinya cukup puas dengan kinerja Departemen Perencanaan. Harusnya sih nggak ada masalah. Lin Haitao. Dia itu bisa dibilang pegawai lama di Kiming. Dan kinerjanya selama ini juga bagus-bagus aja. Kenapa memangnya? Aku udah periksa pembukuan Departemen Perencanaan. Banyak banget masalahnya. Manajer baru datang. Kamu cemas soal pekerjaanmu. Manajer baru itu bakal langsung pecat kamu. Ah, bukan begitu maksudku. Sebenarnya, selama setahun belakangan ini, semua juga merasakan hal yang sama kayak aku. Udah was-was duluan. Ngapain sih takut? Rekrut orang sesuai posisi, dan gunakan bakat semaksimal mungkin. Dengan pencapaian dan kinerja yang bagus. Nggak perlu takut perusahaan mengabaikanmu. Dia itu jujur, tapi akalnya lebih licin dari monyet. Kayaknya kita berdua sama-sama orang baru, nih. Kamu tuh beda sama aku. Kamu itu ikan hiu gede. Sementara aku cuma kentang kecil. Kamu bisa langsung masuk perusahaan gede kayak Kiming begitu lulus. Itu udah bukti kalau kamu sangat mampu. Aku nggak sepintar itu kok. Cuma lagi hoki aja. Hahaha. Aduh, maaf. Aku telat. Manajer Lin, Sini. Selamat datang. Perkenalkan. Ini asistenku, Yesin. Halo, kita tadi udah ketemu. Iya, Suning. Halo. Itu Sao Tao. Nama panggilannya Buye. Xiao Chai, Gesin. Ayo. Semuanya, duduk. Ayo, duduk. Shenlin, kamu duduk juga. Tadi aku ketemu Shenlin di Departemen Perencanaan.
Dia bilang nggak tahu soal acara makan siang ini. Lihatlah kalian ini. Cuma tahu makan doang. Sama sekali nggak peduli sama rekan kerja yang cantik. Malah ninggalin mahasiswi cantik berprestasi itu sendirian di kantor. Terus kalian pergi begitu aja. Haha, aduh. Ini emang salah paham. Xiao Chai, cepat tambah satu kursi lagi. Baik. Shen Lin, sini. Duduk di samping Mener Lin. Lama ya? Ngapain aja sih? Lo, Mbak Mimin udah nyuruh lo kesini tuh. Cepetan, Cai Bao Zi. Shen Lin, sini duduk. Aduh, aduh. Cai Bao, hati-hati. Kalian ini ya. Lihat ya anak baru. Langsung dimanfaatin dan dikerjain cuma karena masih muda. Sini. Shen Lin, duduk sini. Enak juga ya ada lulusan baru yang segar-segar begini. Lihat tuh Shen Lin, kulitnya mulus banget. Kalau dicubit kayaknya Brian gitu. Dibandingin dia, wajah kita penuh kerutan semua. Terima kasih. Oh, aku jadi nggak enak nih. Kalian sudah pesan apa saja? Kami mana berani pesan tanpa kamu. Pelayan, mau pesan. Ini, kamu pesan saja. Kamu kan lebih tahu. Hahaha. Begini saja bagaimana? Hari ini, masing-masing pesan satu menu. Shen Li, kamu orang baru, kamu pesan duluan. Biar aku duluan. Baiklah. Ikan asam pedas. Oke, Hahaha. Aku pesan menu andalannya tempat ini. Bebek 3 rasa. itu kan 3 hidangan. Di menu, namanya cuma 1. Aku anggap 1 hidangan saja. Aku lihat di menu. Tulisannya jelas-jelas bebek 2 rasa. Manajer Min malah maksa pesan 3 rasa. Coba, Sin, kamu bilang. Manajer Min ini maksudnya apa? Mana aku berani nebak. Lebih baik aku pesan menuku saja. Aku pesan sup tomat telur. Wah, sup tomat telur itu bagus buat kecantikan dan diet. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Kalau kamu tidak bisa cari tahu soal Ming Hai Tao, serahkan saja surat pengunduran dirimu padaku. Baik, saya mengerti. Kamu takut apa? Yang korupsi dan terima suap itu bukan kamu, Li Che. Tapi masalahmu nggak kecil. Maksudmu apa? Skandal antara manajer umum Lee dan si penyiar wanita itu. Udah jadi berita di seluruh Kiming Group. Bahkan office aja pada ngomongin. Aku benar-benar nggak tahu soal itu. Sejak kapan Kiming kita jadi segosip ini? Tapi Direktur Yang, ini sepertinya kehidupan pribadi saya. Harusnya Anda nggak campur adukan urusan kantor dengan urusan pribadi. Saya cuma ingin mengingatkan manajer umum Lee. Gosip tentang manajer umum ini. Udah menyebar liar di perusahaan. Kalau sampai terdengar klien, itu bukan pertanda baik. Tumis brokoli. Sama tumis kangkung nggak masuk hitungan lauk ya? Jangan. Pesan satu lagi saja. Oh, sayur itu bagus. Aku paling suka sayur. Permisi, totalnya jadi 13 hidangan. Oh, 13. 13 itu angka sial. Itu emang kepercayaan orang luar. Di Tiongkok kuno, 13 melambangkan peruntungan baik. Ini pertanda bagus. Sini, biar aku bantu. Aku bisa sendiri. Kamu nggak apa-apa? Maaf banget. Aku harus ketemu kamu. Ini penting banget. Ada urusan genting apa? Soal Departemen Perencanaan. Min Hai Tao kena masalah. Aku perlu diskusi sama kamu. Oke, kita ketemu di tempat biasa jam 3.
Lidah kamu kepanasan? Nggak. Kamu kan orang baru. Harus lebih hati-hati kalau bergaul sama orang-orang begini. Terima kasih, Manayer Ye. Kamu bilang apa? Manager Ye, hehe. Aku cuma asisten manajer junior. Kamu panggil aku Manager Ye. Aku nggak level, tahu. Aku. Kalau ada barang KW super di perusahaan, kamu bisa bedain? Kalau pakai barang KW, kudu perhatiin detail. Aku harus ketemu kamu. Ada hal penting. Urusan apa sih yang genting banget? Ini soal Departemen Perencanaan. Min Haitao lagi kena masalah. Aku perlu diskusi sama kamu. Oke, kita ketemu di tempat biasa jam 3. Lidahmu kepanasan, ya? Nggak. Kamu ini anak baru. Hati-hati kalau bergaul dengan orang-orang macam ini. Terima kasih, Manayer Ye. Kamu bilang apa? Manager Ye, haha. Aku ini cuma asisten manajer kecil. Kamu panggil aku Manager Ye. Aku nggak level, tahu? Kalau di perusahaan ada barang palsu dan KW, kamu bisa bedain, nggak? Lain kali kalau mau pakai barang KW, harus lebih teliti detailnya. Ayo, jangan cuma fokus makan. Mari kita bersulang untuk Manager Lin. Manager Lin, bersulang. Terima kasih semuanya. Bagaimana masakan ini? Shenlin nggak apa-apa? Ah, nggak apa-apa. Dia kan baru masuk dunia kerja. Masih kuper dan lemah. Kedepannya, kalian para pria harus jaga dia baik-baik. Yesin, Lin baru saja ambil alih pekerjaan. Kamu harus bantu dan kerja sama lebih. Setelah kembali, kasih buku-buku perencanaan itu ke Presdir Lin. Dan biarkan dia yang putuskan. Baik, Manager Lin. Kedepannya, kalau ada yang salah dari pekerjaanku, tolong banyak-banyak ajarin aku. Sama-sama. Suning, cepat bersulang dengan Yesing untuk Presdir Lin. Manager Lin, saya hormat. Nanti, kamu tinggal bilang saja. Aku, penulis naskahnya, yang akan nulis. Tolong dibimbingnya. Mereka ini adalah harta karun Departemen Perencanaan kita. Mereka talenta yang sangat berharga. Biar aku kasih tahu. Di Departemen Perencanaan kita, cueknya dikit banget. Nggak cuma cantik, tapi jagonya juga top banget. Shenli juga lumayan loh. Di Departemen Perencanaan kami memang butuh lulusan kampus seperti dia. Gadis yang masih murni dan polos. Penuh semangat hidup. Shenli, ayo cepat dimakan itu lauknya. Kalau kamu nggak makan, nanti tanda slow piringnya. Ayo nih. Waktunya sudah mepet. Semuanya, ayo kita cepat selesaikan makan siangnya. Kita mulai kerja lagi jam 2 kan? Waktunya sudah hampir habis. Biar saya saja. Sudahlah, biar saya. Ambil nih. Kamu tadi sengaja pesan bebek 3 rasa. Aku langsung tangkap maksudmu. 3 rasa, 2 piring apaan? Yang ini biar aku yang bayar. Anggap saja hadiah untuk kalian semua. Jadi, untuk proyek-proyek ini, Kamu bisa jalan duluan. Lin Lichun ini kelihatannya cukup licik, ya. Bukan cuma licik. Min Haitao akhirnya ketemu lawan sepadan. Apaan tuh maksudnya bebek 3 rasa? Kamu belum ngeh juga? Setiap kali ada pegawai baru masuk departemen, harus traktir rekan kerjanya, sesuai peraturan perusahaan. Sepertiga biaya dibayar perusahaan, lalu sepertiga dari patungan rekan kerja di departemen. Dan sepertiga sisanya ditanggung sama yang paling jabatannya tinggi. Min Haitao memesan bebek 3 rasa ini. Sebenarnya sindiran halus, untuk lihat apakah Lin Lichen cukup pintar atau enggak. Enggak taunya Lin Lichen bukan tipe yang bisa dipermainkan. Dia langsung ngerti maksudnya. Lihat saja jurus pamungkasnya tadi, itu yang bikin dia makin berkelas. Itu yang bikin dia terlihat dermawan dan tetap berwibawa. Hahaha, Song Ning. Oh iya, aku lagi ada urusan kerjaan di sini. Bisa bantuin aku nggak? Nggak masalah. Nanti malam kita makan malam bareng ya. Terus temenin aku beli baju. Ada diskon gede di mall. Malam ini aku ada janji.
Sama siapa? Kamu lagi deketin orangnya? Jangan diumpetin dong. Ini rahasia yang gak bisa diceritain. Jangan tiba-tiba ngasih tahu aku. Kamu lagi deketin orang. Terus tiba-tiba merit kilat. Kawin kilat. Yang bener aja? Emang muka aku kayak orang yang mau merit cepet? Aku mau tanya dulu. Sui Cui itu apaan sih? Sui Cui itu kayak pesuruh gitu, kerjaannya serabutan. Gini deh biar gampang. Ibaratnya tuh kayak tukang bantuin serba-serbi di restoran. Intinya, karena kamu baru nyampe sini, jangan mimpi langsung naik pangkat. Kamu harus mulai dari bawah. Kamu tuh harus pintar lihat situasi, cepat tanggap dan banyak nanya. Terus, sama ya. Shenlin, tolong anterin email ini ke kurir di bawah. Jangan lupa minta nota. Oke. Menurut gue, mulut lu itu kebanyakan. Masuk. Menerling, proposal proyek ini. Seluruh buku perencanaan proyek untuk Menerlin. Biar dia yang putuskan. Agar aku tenang. Gimana kalau aku fotokopi dulu buat Bapak? Dan yang aslinya untuk Bapak. Halo. Aku sudah bilang ke Ming Haitao. Kumpulkan semua buku rencana proyek dari Departemen Perencanaan. Dan langsung serahkan padamu. Mau bagaimana lagi? Aku harus begadang beberapa malam untuk baca semua rencana ini. Supaya nanti kita bisa bertukar pendapat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Posisi manajer Departemen Perencanaan ini sangat vital. Biaya proyek tahunannya saja lebih dari 100 miliar. Nanti akan banyak orang yang datang mencari bantuanmu. Sebagai seniormu, aku ingin mengingatkanmu lebih awal. Seorang jenderal tidak bisa tanpa anak buah. Aku harap kamu dan para staf Departemen Perencanaan bisa cepat saling mengenal, agar kamu bisa menjalankan tugasmu dengan baik. Mengerti? Emailnya sudah terkirim. Ini faktur dari perusahaan kurir. Shenlin, seharusnya kamu tidak duduk di situ. Maksud kamu apa? Itu kan kursi asisten manajer. Sebelum Menerlin mulai bertugas, kamu memang boleh duduk di sana untuk sementara. Tapi sekarang Menerlin sudah resmi menjabat. Kamu masih duduk juga di situ. Orang-orang yang lalu lalang otomatis pasti mengira kamu itu asisten manajer. Oh, begitu. Kalau gitu, aku pindah sekarang. Anak baru di Departemen Perencanaan, Shen Li. Jurusan Keuangan. Departemen Keuangan tidak mau terima dia. Terus apa maksudnya ditaruh di Departemen Perencanaan kita ini? Gini ya, aku kasih tahu. Departemen Keuangan itu tempatnya tertutup rapat, susah ditembus. Meskipun Departemen HRD punya nyali segede apapun, mereka tak berani asal jeplak masukin orang ke sana. Jadi, ya mau gak mau cuma bisa naruh di Departemen Perencanaan kamu. Oh, pantesan. Aku kasih tahu satu info lagi deh. Yesing, asistennya Ming Haitao di Departemen Perencanaan. Orangnya itu cekatan. Dan efisien banget kerjanya. Udah kelihatan jelas sih. Cewek ini gak sederhana. Emang latar belakangnya apa? Dia gak punya latar belakang apa-apa. Bisa dibilang, dia tuh sukses murni dari hasil kerja kerasnya sendiri. Pendidikannya memang gak tinggi. Tapi dia tekun banget. Dayu juangnya kuat. Bertahun-tahun dia ngelakuin riset pasar. Dan hasilnya selalu bagus. Dia memang tulang punggung di Departemen Perencanaan. Menerlin, ini buku proposal proyek perusahaan. Saya akan minta Anda. Nggak usah. Sini, biar saya. Saya akan bacanya secepatnya ya. Makasih.
Masuk. Manager Lin. Makasih ya. Oh, kopi. Iya. Kok rasanya kurang enak ya? Di departemen perencanaan kami mau minum kopi model begini. Oh, Ini kopi instan. Gampang bikinnya. Dan murah lagi. oke, makasih ya. Kamu keluar dulu. Masuk. Manajer Lin, maaf mengganggu. Ada klien dari perusahaan Huigu yang minta ketemu. Untuk diskusiin rencana selanjutnya. Kamu pergi aja. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil Suning. Siap. Saya duluan. Di pantry ada 1 kursi kosong, Bu. Anda mau yang mana, Pak? Mbak, punya. Gantungan kunci HP bentuk boneka beruang kaca nggak? Maaf, nggak ada. Oh, kalau gitu, aku ambil yang ini saja. Biar aku yang bayar. Makasih. Kok lihat-lihat terus sih? Kayak satpam penjara aja, matanya jelalatan. Hahaha. Aku lagi cari orang yang butuh bantuanku. Dong. Kamu tuh sekarang OB di Departemen Perencanaan. Pernah lihat kredit title sinetron Hong Kong Taiwan? Pemeran pembantu, Shen Li. Jangan ledekin aku deh. Emangnya aku nggak ada kerjaan lain? Ini nggak bagus tahu. Jangan sampai kelihatan orang lain. Apalagi sama atasan. Kamu cuma mondar-mandir kayak orang nganggur gini. Harus cari-cari kegiatan. Kalau nggak, sebelum masa percobaan habis, kamu pasti langsung dipecat. Aku juga pengen kerja, ya. Tapi nggak ada yang ngasih tahu harus ngapain. Dasar bego. Kamu kan punya meja sendiri? Duduk manis, pura-pura baca dokumen gitu. Kursi itu udah bukan punyaku lagi. Masa Pak? Oh, Manager Lin. Lagi ngapain di sini, Pak? Pak Manager, silakan kasih arahan saja. Oh, nggak ada apa-apa. Kenapa kamu nggak duduk di tempat dudukmu sendiri? Yasin bilang, kursi itu punya asisten. Dia yang nyuruh kamu pindah. Chen belum makan. Kerja keras ya? Aku baru aja ke toko cabang timur. Mbak, ya, laku keras? Lumayan, aku berhasil jual 1 mesin cuci. Sama 2 microwave. Wah, rame ya tokonya. Hei, kakak Ipa. Aku lagi di toko. Masih jaga toko? Udah makan belum? Udah. Aku mau keluar sebentar. Nanti malam pas ke rumah sakit. Beliin silet baru buat kakakmu, 1 lusin. Sama, belikan sebungkus rokok enak buat perawat Hu. Tenang aja. Makasih udah kerja keras. Dah? Masuk. Ngomongin bisnis yang bolong gini. Selera lo tinggi juga ya? Ini namanya cari ketenangan di tengah kekacauan. Lagi pula, nggak enak ngomonginnya di kantor. Ada apa? Bisa nggak lo dapetin? Bukti Min Hai Tao nerima suap? Apa yang lo temuin?
Kepala Keuangan, Yang King Lin, lagi periksa pembukuan. Aku cuma tahu soal cetakan brosur. Departemen Perencanaan minta perusahaan iklan cetak beberapa angkatan materi promosi. Tapi nggak ada satupun yang nyampe ke Departemen Penjualan. Dan dia juga, Min Haitao, main mata sama perusahaan iklan itu. Dan dapat komisi gelap. Rekening ini benar-benar bermasalah. Aku sudah hitung total biayanya. Komisi gelapnya minimal 15%. Min Haitao benar-benar sudah kelewatan. Kalau Dewan Direksi sampai tahu soal ini, aku juga bisa kena getahnya. Yang ingin ku tahu, kalau Min Haitao sudah lengser, siapa yang bakal megang jabatan wakil manajer Departemen Perencanaan? Jabatannya cuma sementara. Cuma karena belum ada kandidat yang cocok. Makanya dibuat sementara saja. Kamu pikirnya enak banget, ya? Kamu bawa bukti suap Min Haitao. Buat cari jasa sendiri. Sementara aku pulang dengan tangan kosong. Nggak adil banget dong. Bukankah kakak iparmu baru saja dipromosikan sebagai manajer wilayah Tiongkok Timur? Ah, itu cuma basa-basi. Chen Chong sudah kerja mati-matian dan kerja keras selama ini buat perusahaan. Jabatan itu harusnya sudah jadi haknya sejak dulu. Benar juga. Sekarang bukan waktunya ngomongin hal-hal kayak gitu. Yang paling penting sekarang adalah kamu. Aku bisa melengsarkan Min Haitao tanpa kena masalah sedikit pun. Aku bisa bantu kamu untuk mengusut Min Haitao. Tapi setelah dia lengser, jabatan asisten wakil manajerku ini kan jadi nggak berguna. Siapa yang akan jadi asisten manajer Lin? Tergantung keinginan Lin Lichun. Hari ini hari pertamamu kerja. Kamu bisa keliling dulu buat kenalan sama lingkungan sekitar. Sama berkenalan dengan rekan-rekan kantor. Nah, kopi dari botol kecilmu itu bisa buatkan segelas. Buatku enggak? Oke. Mana gelasnya? Wanginya enak. Makasih. Sama-sama. Kalau mau minum, bilang aja ya. Seriusan? Aku pengen minum ini tiap hari. Kamu bikinin buat aku tiap hari, ya? Ini kopi yang kubawa dari rumah. Santai aja. Kalau gitu aku manfaatin kamu nih. Secangkir kopi doang. Apa sih? Gini aja deh. Nanti aku carikan celah buat mindahin kamu ke Departemen Penjualan. Nggak usah muter-muter deh. Kamu itu cuma kepala departemen personalia. Sementara aku ini general manager. Aku cawe-cawe buat ngurusin posisi sekecil itu. Menurutmu pantas? Kamu pegang dulu aja posisi asisten manajer itu. Aku yang nanti akan usaha maksimal. Usaha buat rayu Lin Lichen pelan-pelan. Biar dia pribadi yang promosiin kamu. Seriusan, kan? Deal. Wah, kopinya enak ya, Suning. Kamu juga mau secangkir kopi, nggak? Aku bawa sendiri dari rumah, loh. Aku udah biasa minum air putih dingin. Tapi ya, itu juga bisa nurunin berat badan. Nurunin berat badan. Kopi itu, kelihatannya emang modis banget. Tapi itu racun terselubung, tau. Bikin jelek jantung sama payudara. Menurutku, kopi tuh udah kayak racun serangga. Kamu ini cewek muda, seleranya malah doyan kopi banget. Nggak takut begadang entar malamnya? Aku tuh suka kopi dari kecil. Aku tumbuh besar sambil nyium aroma kopi. Kopi tuh bukan bikinan nyokapku. Rasanya enak banget. Dulu ibuku punya kedai kopi. Jadi, kamu ini penikmat kopi profesional, ya? Kalau gitu kita punya kesamaan, dong. Wah, cocok nih. Menerlin akhirnya ketemu soulmate di Departemen Perencanaan kita. Soulmate lagi, soulmate lagi. Suning, kamu kan harus akrab sama atasan dan rekan kerja barumu. Biar makin dekat. Sambil ngopi-ngopi gitu? Baiklah, aku temani kamu minum secangkir racun kecil ini. Ayo, sini. Shen Lin, aku punya tugas mulia dan berat nih buat kamu. Aku punya sekantong biji kopi Blue Mountain. Bawa pulang. Minta tolong ibumu. Giling 1000 kopi ya. Besok bawa ke kantor. Aku yang beli coffee potnya. Besok kita traktir semua orang ngopi. Gimana? Setuju? Gampang. Beres. Halo. Malam ini mau makan apa? Pesan pizza, ya? Oke, aku pesanin pizza buat kamu hari ini.
Ini hari pertama kamu kerja. Ibu mau manjain kamu. Aku lagi di jalan. Sebentar lagi nyampe. Bentar, jangan ditutup dulu. Ingat ya, pas Pulanti. Ke reader dulu. Jangan lupa. Daa. Oh. Pergilah. Paman Gu. Xiao Li. Abu. Apa Xiao Li sudah dapat kerjaan? Hari ini hari pertama aku kerja. Selamat ya. Kamu kerja di mana? Aku kerja di perusahaan yang jualan alat elektronik. Aku tadi ke toko kue. Buat bawain sesuatu ke ibumu. Ibuku nerima kamu? Aku nggak berani ganggu dia. Aku taruh keranjang kecil di depan pintu toko. Ada siput lumpur mabuk kesukaan ibumu. Dan sekotak oleh-oleh khas Huzhou. Buah. Sebenarnya ada apa sih antara kamu dan ibuku? Kenapa dia tiba-tiba ngejauhin kamu? Ibumu nggak kasih tahu alasan pastinya? Nggak. Dia cuma bilang ada sedikit masalah di antara kita. Hei. Aku bikin kesalahan sama ibumu. Sekarang dia nggak cuma ngejauhin aku. Tapi juga keluar dari paduan suara. Maaf aja deh, Paman, sama ibuku. Ibuku itu bukan tipe yang pendendam, kok. Beberapa hal. Susah jelasinnya cuma dengan beberapa kata. Kalau gitu, kirim dia pesan singkat aja, Pamanku. Kamu bisa kirim pesan lewat HP? Ini emang triknya anak-anak muda. Siapa bilang dulu nggak ada? Lalu kirim pesan lewat angsa liar. Sekarang namanya SMS. Ini senjata andalan dalam percintaan. Pamanku, kalau kamu lagi senang, sering-sering aja kirim dia pesan. Meskipun dia itu sedingin gunung es. Pasti bakal luluh juga sama pesan-pesan itu. Tapi aku harus bilang apa? Kirim aja pesan kayak, udara lagi dingin. Jaga kesehatannya, jangan masuk angin. Ibuku tuh paling peka sama perhatian-perhatian kecil gitu. Kalau suasananya udah hilang, kamu bisa jelasin pelan-pelan dulu perkaranya. Begitu saja. Nggak sesederhana itu. Om Gu. Sebenarnya, ibuku sangat mengagumi Om. Dan dia suka membaca. Jadi, Om bisa ngobrol secara intelektual dengannya. Dia pasti akan menghargainya. Dengarkan saranku saja. Makasih, Xiao Li. Oh ya, sampaikan ke ibumu kalau teh di keranjang ini namanya teh Yurui. Ibumu punya gula darah tinggi kan? Teh ini mengandung mineral dan asam amino yang bisa mengatur gula darah dan menurunkan tekanan darah. Siap, Om Gu. Aku terima kasih atas nama ibu. Baiklah, aku pulang dulu. Oke, hati-hati. Ayo kita pergi juga, Abu. Dadah, Om. Dadah. Dadah. Bu, aku pulang. Aku pulang. Gimana? Lancar? Dah? Lumayan. Ini apa? Siput mabuk. Om Gu kesini, ya? Wanginya enak. Ini makanan khas Huzhou. Yurui. Fungsi utamanya ngatur gula darah dan nurunin lemak darah. Kok kamu tahu? Masa, ketemu Om Gu. Dia yang nitip pesan buat ibu. Aku beli ini di pasar pagi tadi. Besok bawa ke kantor, taruh di meja kerjamu. Wah, lucu banget. Gak bagus kerja di depan komputer tiap hari. Aku juga beliin kamu vitamin C dan B kompleks. Makasih, Bu. Halo, ini siapa ya? Zhenlin, ini Chen Chong dari Departemen Penjualan. Iya. Oh, ternyata kamu. Gimana hari pertama kerjamu? Ya, biasa aja sih. Sepanjang hari cuma jadi tukang saji teh. Kamu perlu sesuatu ya? Nggak ada. Aku cuma lagi di toko. Terus lihat ini. Gantungan kunci buat HP. Tapi aku nggak nemu yang ada boneka beruang kecilnya. Cuma ada yang bentuk babi. Yah, sayang banget. Makasih ya. Ngomong-ngomong, kok kamu bisa dapat nomor HP-ku? Buka-buka di usaha sudah terbuktikan. Jadi data karyawan baru itu gampang diakses. Kamu nggak tahu? Canggih juga ya.
Tapi kan ini menyangkut privasi pribadi. Privasi. Nanti juga kamu bakal ngerti sendiri. Semakin tinggi jabatannya, semakin tipis privasi yang kamu punya. Wah, serem juga ya. Ini persis kayak anak. Sama sekali nggak punya kebebasan pribadi. Aku jadi males deh jadi supervisor. Nah, ya. Oke deh. Sampai ketemu besok. Ini ranjang nomor 9. Saya kepala perawat ranjang nomor 9. Hei, Chen. Saya tadi mau bicara denganmu. Jangan bikin kaget kakak iparmu. Dan datangnya buru-buru. Hanya gara-gara kakakmu bersin. Dia tidak memberitahuku. Selama 6 bulan terakhir, kondisi kakakmu sudah stabil. Pengobatan konservatif yang butuh waktu dan kesabaran. Minggu ini, kami akan adakan konsultasi. Dokter utama meminta pihak keluargamu mendiskusikan rencana perawatan selanjutnya. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Omong-omong, biaya rawat inap dan fisioterapinya harus dibayar. Oh, baiklah. Terima kasih sudah direpotkan. Ayo, semuanya baik-baik saja kan? Hai, aku baik-baik saja. Ini untukmu. Terima kasih. Xiaohu, kamu baca buku ini? Aku tidak mengerti buku ini. Kakak Xin yang selalu bacakan untuk kakakmu. Ayo kita keluar dan main bareng beberapa hari lagi. Bebas dan santai. Dan bernyanyi sambil mabuk-mabukan. Aku juga ingin santai. Aku tak punya waktu luang. Mabuk cuma caraku buat kabur dan melarikan diri. Minum untuk melupakan malah bikin makin sesak. Tapi dengan kepintaran dan kebijaksanaanmu, harusnya kamu sudah bisa ikhlas. Aku pengen lepas dari beban dunia. Tapi aku gak punya kualifikasi itu. Kamu itu terlalu ambisius. Menurutmu gak sih? Kamu itu cari penyakit sendiri. Ini hidup. Yang namanya beban hidup yang tak tertahankan. Sejujurnya, kalau bukan karena di dunia kerja, di dunia percintaan, kamu itu wanita yang menyebalkan, sekaligus mengagumkan. Jangan nyindir aku. Aku serius. Kadang aku kasihan banget sama kamu. Ngapain sih maksain diri menderita? Inilah bedanya pria dan wanita. Nah, kamu tahu gak? Hari ini, manajer itu. Hari pertama dia kerja, sama kayak aku. Dia ganteng dan santai banget. Dan dia itu dokter lulusan luar negeri. Oh iya, dia juga suka banget kopi. Dia terus muji kopi bubuk manual yang kamu bawain buat aku. Dia minta dibikinin secangkir. Katanya sih dia mau minum kopi buatanku setiap hari. Oke. Udah, jangan muji-muji bosmu terus. Gimana rekan kerjamu? Banyak anak mudanya. Iya, ada 2 cewek yang cantik-cantik banget. Ah, omong-omong, MA, di mana Mama beli baju ini? Kenapa? Baju kita sama. Aku kembaran sama rekan kerja cewek. Persis black sama yang aku pakai. Beneran? Haha. Itu buktinya selera mamamu bagus. Mereknya sama. Harganya berapa? Lebih dari 500 yuan. Oh gitu. Kenapa? Gak apa-apa. Kak Jin dengar kamu datang pagi-pagi sekali tadi. Halo, ternyata cuma alarm palsu. Lalu dia langsung punya ide. Bukannya sudah kubilang jangan datang? Nanti kamu pulang sendirian. Aku yang akan datang. Kakak ipar.
Ada apa? Aku cuma jadi beban beberapa tahun ini. Aku bergantung padamu untuk biaya pengobatan kakakku. Sekarang aku sudah bekerja cukup lama, tapi masih juga memberatkanmu. Aku benar-benar malu. Keluargamu membenciku, menganggapku Yesin si rubah betina. Tapi mereka tidak pernah bilang. Uang dari rubah betina itu kotor. Meskipun ibuku tidak mengizinkanku mengatur uang, aku tetap bersikeras menabung 1.000 yuan sebulan. Aku sudah menabung selama 3 tahun sekarang. Jumlahnya tidak banyak. Terima saja dulu. Simpan saja untukmu. Aku tidak mau. Kenapa? Aku takut kamu ditindas. Apa kamu tidak takut orang tuamu bilang kamu tidak setia? Aku sedang di luar. Apa? Kamu di rumah? Aku tanya, di mana rumahku? Bicara yang jelas, di mana rumahku? Bu, jangan khawatir. Aku akan segera menjemput ibu. Nanti aku akan kembali saat tertentu. Apa? Berani-beraninya ibu sewakan rumah kita ke orang lain? Bagaimana bisa ibu lakukan ini tanpa izinku? Dan melakukan hal seperti itu? Baik, aku akan segera ke sana. Ibuku tiba-tiba datang. Aku harus pulang. Perlu aku antar? Tidak, terima kasih. Hati-hati di jalan. Hei, Saat aku sudah dapat kerja tetap, aku akan langsung mengajakmu ke mall besar untuk membeli baju. Lalu membelikanmu kasur. Double bed yang nyaman dan berkualitas. untuk apa membelinya? Kamu sudah bekerja keras. Kamu butuh kasur yang lebih besar biar tidurnya nyenyak. Kamu itu anak yang berbakti. Ibu sudah puas kok. Rumah kita kan sempit. Mana muat kasur besar? Nanti kalau aku sudah sukses, aku pasti beliin rumah yang besar buat kita. Terus pelihara anjing Labrador juga. Ibu, kamu sudah bekerja terlalu keras. Toko ini, habis bayar sewa, untungnya juga nggak seberapa. Tahun depan aku sudah bisa cari uang buat biayain keluarga. Gimana kalau tokonya dijual aja? Ibu istirahat di rumah, nikmatin hidup. Gak bisa begitu. Toko kue ini emang kecil. Tapi ini hasil kerja keras ibu bertahun-tahun. Dan ini sumber penghasilan kita. Orang itu nggak boleh cuma diam aja. Kita harus kerja keras. Kamu tahu kan pentingnya siap siaga buat jaga-jaga? Ibu udah susah payah besarin aku. Mana mungkin aku nggak ngerti. Bagus kalau gitu. Kamu kan baru mulai kerja. Jangan gampang kegoda dan nggak sabaran. Kerja yang benar. Dan belajarlah buat stay low profile. Serta lakuin kewajibanmu sebaik mungkin. Oke, ngerti. Makan yang banyak. Iya. Omong-omong, Bu, aku lupa cerita sesuatu. Coba tebak, siapa yang aku temui begitu sampai di perusahaan hari ini? Mana bisa ibu tebak? Si cowok konyol yang datang pagi-pagi buat sarapan itu, Bu. Yang cuma bisa bengong lihatin aku itu loh. Xiao Chen? Ngapain dia datang ke perusahaanmu? Dia ternyata kerja satu kantor sama aku, Bu. Kebetulan banget, ya? HM? Dia itu orangnya baik. Udah hampir setengah tahun. Setiap hari dia selalu datang tepat waktu buat sarapan. Dan selalu bawa pulang satu tiramisu. Buat pacarnya katanya. Wah, dia ternyata udah punya pacar. Bu, udah lama nunggu ya? Maafin aku. Kenapa rumah kita disuain, Bu? Kok nggak diskusi dulu sama aku? Bu, jangan marah dulu. Nanti aku jelasin pelan-pelan pas kita udah di rumah baru. Rumah baru? Rumah yang ini aja udah hilang. Rumah baru apa lagi? Bu, ikut aja dulu. Nanti juga tahu sendiri. Sini, biar aku angkat. Ayo, kita pergi. Mau kemana ini, Bu? Cepetan masuk. Gimana? Rumah mungilku lumayan, kan? Iya, nyaman banget. Kamu akan tinggal di sini. Pencahayaannya bagus. Siang malam suasananya tenang. Aku benar-benar minta maaf sama ibu dan ayah. Tapi aku punya kesulitanku sendiri. Biaya pengobatan Chen Yu 2 tahun terakhir ini. Biaya rawat inapnya jadi beban berat. Apalagi pas awal tahun, susah banget. Aku benar-benar gak punya pilihan. Jadi aku sewakan rumah kita. Uang sewa setahun itu kupakai buat atasi keadaan darurat. Aku nggak berani ngomong ke ibu. Aku rencananya pas tahun baru Imlek kemarin baru. Mau ngomong ke ibu. Ibu nggak mau dengar penjelasan kamu. Kamu itu nyari masalah sendiri. Katanya demi suami. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa semua kamu tanggung sendiri? Kenapa semua beban kamu pikul seorang diri? Memangnya keluarga mereka itu apa?
Anaknya sendiri malah dilempar ke kamu sendirian. Ibu tahu. Waktu itu Chen Yu memang nyelamatin kamu. Jangan bilang begitu, ya? Ini semua udah lewat, Bu. Kasih aku waktu setahun. Aku mau nunggu kondisi Chen Yu membaik dulu. Baru nanti aku bawa ibu dan ayah ke sini buat tinggal, ya? Nah, sekarang kamu ngerti kan? Kenapa ayah kamu bersikeras ngajak ibu pergi dari sini? Dia sengaja buat memanas-manasi kamu. Dia cuma pengen kamu cepat sadar. Dan minta keadilan dari keluarga itu. Ayahmu benar-benar terpojok. Jadi dia memilih pulang kampung. Dia itu sayang padamu. Kamu ngerti nggak, sih? Aku tahu. Semalam, ayahmu sampai membangunkanku di ranjang. Katanya dia mimpi buruk. Mimpi kamu dalam keadaan kacau banget. Sampai dia ketakutan setengah mati. Makanya, dia nyuruh aku pagi-pagi buta ke sini buat nengokin kamu. Ayahmu bilang dia marah besar sama kamu. Sampai nggak mau ketemu lagi. Tapi sebenarnya dia tuh peduli banget. Xia Osin, kamu itu mutiara hati keluarga kita. Anaknya penurut, ngerti aturan, pinter di sekolah. Dan nggak pernah bikin pusing papa mama. Harusnya, kamu tuh kuliah di tempat bagus. Jalanin hidup yang enak. Siapa yang sangka malah kena musibah kayak gini? Semuanya hancur lebur begini. Nggak usah ngomongin itu lagi. Kejadian yang lalu, mau diapain lagi? Aku cuma bisa berusaha sekuat tenaga buat benerin semuanya. Nggak usah khawatir. Aku pasti bisa hidup bahagia. Aku pasti bakti sama mama. Aku nggak bakal bikin mama pusing lagi, ya? Mana ayahmu? Ibu akan berusaha sekuat tenaga membujuknya. Pokoknya ibu ini nggak bisa lepas pikiran dari kamu. Selama Chen Yu belum sembuh, kamu pasti nggak akan tenang. Aku bisa kok, sungguhan. Percaya sama aku, ya? Lihat deh kelakuanmu ini. Kamu ngerokok dan minum-minum lagi. Bukannya dokter udah larang kamu minum? Aku cuma mikirin Xiao, Yu sama Yexing. Gimana kalau ternyata omongan Xiao Chong itu benar? Kita nggak bisa memperlakukan mereka seperti itu. Terus menurutmu kita harus gimana? Mulai sekarang, kita nggak bisa nimpain semua beban ke pundaknya Yexing. Iya. Ya, tapi kita juga punya pilihan lain. Kita kan nggak punya tabungan sebanyak itu. Bukannya kamu masih punya tabungan pribadi? Hah? Maksudmu tabungan yang udah kukumpulin setengah mati itu? Nggak bisa. Itu masih aku simpan buat Xiao Chong. Buat modal dia nikah nanti. Mana calon menantunya? Wujudnya aja belum jelas. Tapi si Xiao Yue emang udah nikah. Kamu benar-benar nggak ngasih duit sepeser pun. Yesin itu bukan menantu pilihanku. Kalau dia itu pilihanku. Pasti udah kuberi setengahnya. Ini bukan cuma bukan pilihanku. Tapi mereka juga nikahnya sembunyi-sembunyi di belakang kita. Dasar nggak tahu sopan santun. Nggak wadukan dia ke polisi aja udah untung. Mimpi besarlah kalau kamu mau minta duit. Bu, sini rendam kaki. Sebentar ya, aku cek airnya panas apa enggak. Oke, Bu. Kamu sama ayah lain kali lebih sering rendam kaki, ya? Itu bagus buat kesehatan. Chen Yu itu anak yang baik. Kok bisa dia kena musibah kayak gitu, ya? Iya. Waktu kamu masih kuliah semester 2, kamu maksa banget mau nikah sama dia. Ayah sama ibu sebenarnya enggak setuju. Tapi setelah ketemu orangnya, ibu benar-benar suka sama anak itu.
Dia sayang banget sama anakku. Itu jauh lebih penting dari yang lain. Hahaha. Ibu sih nggak masalah kalau kamu ngurusin dia. Keluarga kita nggak pernah yang aneh-aneh. Cuma keluarganya aja yang keterlaluan. Ayah sama ibu nggak tahan lihatnya. Xiaoxin, ibu dan ayah tuh sayang kamu. Hahaha, kamu jadi nangis saking senengnya. Anginnya kenceng, ya? Katanya nanti malam ada angin kencang level 4. Oh ya? Tahu dari mana? Kok aku nggak dengar? Nanti jendela sama pintunya harus ditutup rapat. Iya. Bu, menurut ibu, sebenarnya kopi itu punya sihir apa sih? Sampai bikin banyak orang ketagihan? Ngomong-ngomong soal kopi, orang Prancis punya pepatah. Kopi itu hitam bagai iblis, dan panas membara bagai neraka. Tapi suci bagai bidadari, dan manis bagai cinta. Kamu pengennya kopi itu yang mana? Suci bagai bidadari. HMPH? Berdasarkan pengalamanku, cowok biasanya jawabnya yang hitam bagai iblis. Serem banget, ya. Jadi, ayah sukanya kopi yang mana, dong?